Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fitriani dari kelas Farmasi 1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji beda rata grup perlakuan dengan metode ortogonal. Nah, pendahuluannya bagaimana pengaruh grup-grup perlakuan dan pengaruh perlakuan dalam suatu grup perlakuan tertentu. Di sini dalam metode ortogonal ada dua. Yang pertama yaitu ortogonal kontras. Ortogonal kontras yaitu untuk menyatakan hasil yang kualitatif atau bukan berupa angka. Sedangkan ortogonal polinomial yaitu menyatakan dengan kuantitatif atau hasilnya dengan angka. Nah, kemudian langsung saja ke contoh kasusnya. Contoh kasus di sini yaitu dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama yaitu T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 50, T3 sama dengan 70, T4 sama dengan 100, dan T5 sama 125, T6 150 kg terhadap produksi padi. Menurut RAK, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada populasi produk dan kelompok. Populasi produk yaitu dengan perlakuan yang berbeda, ada T1, T2, T3 dan T seterusnya. Kemudian ada 4 itu adalah 4 kali percobaan. Kemudian TK ini didapat dari penjumlahan dari T1, T2, T3 dan seterusnya. Kemudian 20,49 ini didapat dari penjumlahan berapa kali dilakukannya, seperti 5,13 ditambah 5,39389 dan seterusnya. Kemudian ada prosedur untuk perhitungannya. Pertama yaitu dari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran, ambil himpunan koefisien kontras ber-dB tunggal yang diperlukan. Kemudian yang kedua, hitung JK masing-masing kontras per dB tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut. Nah, untuk menghitungnya yaitu dengan rumus JKL sama dengan kurung buka TL pangkat 2 per RT Ki 2 TL sama dengan C1 TN. Sehingga untuk contoh diperoleh JK1 sama dengan JK linier sama dengan min 5 dikali 20,496. Nah, ini didapat dari tabel 6,5 dari sini. Nah, ini kan tadi ada min 5. Min 5 itu dari linier. Dan untuk 20,496-nya itu dari TP1 ini. Dari mana tabel ini didapat? Tabel ini didapat dari sini. Nah, kita cari misalnya linier. Dari sini kan ada linier. Kita cari. Nah, di sini nanti ada ketentuan linier berapa misalnya. Nah, di sini linier min 5, min 3, min 1, plus 1, plus 3, dan plus 5. Kemudian ada C1-nya yaitu jumlahnya 84. Nah, di sini juga sama. Sudah tertera. Nah, kemudian kita hitung JK-nya. Untuk menghitung JK-nya, tadi kan min 5 dikali 20,46 dan seterusnya ke pinggir. Seterusnya jadi min 3 dikali 20,81, kemudian plus 1 dikali dengan 20,217 dan seterusnya sampai ke plus 5. Nah, untuk perhitungan JK sama seperti itu. JK1 sama, JK2 juga sama, plus 5 dari kuadratik dikali jumlahnya yang di bawah yaitu 20,496 dan seterusnya. Nah, kemudian didapatlah hasil dari masing-masing JK tersebut. Nah, langsung ke uji F. Oleh karena semua kontras di atas ber-dB tunggal, maka F dihitung sebagai berikut. Dengan rumus PL sama dengan JKL per KT galat. Kemudian F1 sama dengan JK1 per KTG. Nah, kan tadi JK1 sudah dicari.
dan mendapatkan hasil 0,760,035. Kemudian dari mana sih JKG didapat? Nah, JKG ini didapat dari tabel 6,6 ini, yaitu dengan cara JK ini. Nah, dari sini 1,658,376 dibagi DB 15, maka didapatlah hasil JKG yaitu 110,558. Dimasukkanlah angka-angkanya ke rumus, kemudian didapatlah hasil 6,87. Kemudian F2 sama juga, JK2 per KTG. JK2 tadi berapa didapat? Nah, JK2 0,074,405 dibagi sama tadi KTG yang sudah kita cari. Kemudian dengan cara yang sama diperoleh F3 sama dengan 1,02, F4 sama dengan 0,82, F5 sama dengan 1,45. Jika nilai-nilai F ini dibandingkan dengan F 0,5, 1,15 sama dengan 4,54 dan F 0,0, 1,15 sama dengan 8,64, maka hanya F1 yang lebih besar dari F 0,05. Ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama linear yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan secara linear nyata. Kemudian langkah keempat yaitu hitung JK sisa residual yang merangkum polinomial yang minimal derajatnya 2 tingkat ke atas yang nyata. Contoh di atas, JK sisa terdiri dari JK3, JK4, maksudnya tuh JK3 ditambah JK4 ditambah JK3. Kenapa JK2 tidak dimasukkan? Karena JK2 sudah memiliki derajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang pertama yang nyata. Dan kenapa juga F1 nggak dimasukkan? Karena kan tadi sudah dikatakan bahwa F1 lebih besar dari F0,05. Berarti derajat polinomial pertamanya yang nyata. Nah, rumusnya yaitu KT sisa sama dengan JK sisa per P sisa. Tadi JK sisa sudah didapat 363,891. Pi sisa dari mana? Yaitu jumlahnya. Jumlah yang tadi jumlahkan ada berapa? Ada 3 kan? Jadi hasilnya 0,121,297. Kemudian hitung F sisanya. F sisa sama dengan F sisa tadi kita sudah hitung, yaitu 0,121,297. Kemudian per KTG kan tadi kita udah hitung ya, sama dengan 0,558. Nah, hasil dari ini yaitu 1,10. Nah, kita bandingkan lagi dengan tabel yang ada di sini, dari tabel yang ada 6 di tabel 6,6. Kan di sini juga ada suruhan hasil anseri menurut uji MOP ini tertera pada tabel 6,6. Nah, ini tabel 6,6. Nah, di sini ada F hitungnya didapat 1,10. Nah, F hitung itu kan F hitung 1,10 itu berapa 5%-nya dan berapa 1%-nya? Didapat di sini 5%-nya didapat 3,29 dan 1%-nya didapat 5,42. Bagaimana secara kita untuk menyatakan bahwa F ini nyata atau tidak? Nah, kita lihat hasil ini di tabel yang ada di bawah di sini sebentar. Nah, di sini gimana sih caranya untuk melihat tabel di sini? Maaf. Nah, di sini kan ada tertera ya. Mana tuh? Nah, sisa 3, galat 15. Berarti kita lihat ke samping 3, ke bawah 15. Nah, kita coba. Nah, 1 ke samping kanan ya. 1, 2, 3. Kemudian kita lihat yang ke-15 berapa hasilnya. Apakah sama atau tidak dengan jumlah perhitungan yang kita lakukan. Ternyata sama. Nah, ini kan tadi 3, 15. Nah, di sini
Untuk 5%-nya 3,29 sama dengan hasil yang tadi. Kemudian untuk 1%-nya berapa? 5,42. Nah, jadi dari hasil ansira ini tertera bahwa meskipun dari ANOPA baku perlakuan berpengaruh tidak nyata, uji lanjutan menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linier nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Untuk percobaan yang mempunyai ulangan tidak sama, prosedurnya dapat dilihat lagi pada Gomez dan Gomez 1980. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.